Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nama saya Imran Nur Anas. Kebetulan saya adalah founder santri dan alumni Pondok Pesantren YTB Kertosono. Dan alhamdulillah sekarang beberapa teman-teman saya yang ada di berbagai pesantren membuka usaha santri dengan kesibukannya mereka sebagai pengajar. Salah satu kota yang sudah ada santri di sana itu salah satunya adalah Bontang, Kalimantan Timur, kemudian Kartanegara, Madura, Jombang, Mojokerto, Jawa Tengah, Yogyakarta, Indramayu, Majalengka, Bogor, Bandung, Jakarta, dan Gorontalo. Jadi ketika teman-teman berada di kota tersebut bisa mampir di outlet santri. Sedikit di sini saya akan berbagi terkait masalah usaha apa yang berpeluang di tahun 2020. Kita tahu bahwa sekarang kita hidup di dunia kapitalisme atau materialistis. Kemudian seorang itu dihargai berdasarkan dua hal. Ketika dia menguasai ekonomi yang produktif dan progresif dan mempunyai intelektualitas yang organik. Nah, ini pilihan buat kita. Kita ingin menjadi seorang pebisnis atau menjadi seorang akademisi. Berbicara masalah bisnis, peluang bisnis tanpa modal tahun 2020 akan saya beri gambaran sedikit tentang masalah bisnis. Dua kategori yang harus dikuasai oleh seorang adalah skill dan modal. Tapi persoalannya adalah kebanyakan dari kita tidak mempunyai modal atau skill. Oleh karena itu saya akan memberikan gambaran. Ada teori 4 kuadran atau bisa disebut dengan teori dalam dunia bisnis. Yang pertama, ketika kita punya minim modal dan tidak punya skill, apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang kedua, minim modal tapi punya skill. Yang ketiga, modal besar tapi tidak punya skill. Dan yang keempat, modal besar tapi punya skill. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita bagaimana ketika kita dalam posisi kita tidak punya modal dan tidak punya skill. Solutif atau alternatif apa yang akan kita lakukan untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan. Ketika kita dalam posisi tersebut, kita tidak punya modal, kemudian kita juga tidak punya skill. Hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita bisa menjadi reseller. Atau yang kedua, kita membangun network, yaitu jaringan. Karena dengan itu kita akan belajar dari orang lain, kemudian bisa mengetahui potensi atau kelemahan yang ada dalam diri kita sendiri. Berbicara masalah network, saya teringat sebuah buku Sirah Nabawiyah. Kalau teman-teman baca biografi Rasulullah SAW, Rasulullah kita mengaca pada beliau di umur 12 tahun. Pertama kali beliau mengikuti dan diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib berdagang. Di tahun atau pada waktu umur 17 tahun beliau terlibat dalam perdagangan internasional, sehingga Rasulullah SAW akhirnya memimpin ekspedisi perdagangan ke luar negeri. Pada waktu itu reputasi Rasulullah dalam dunia bisnis demikian bagus sehingga dikenal dalam masyarakat luas. Di antaranya di negara-negara seperti Yaman, Syria, Yordania, Irak dan Basra, dan di beberapa kota yang ada di Jazirah Arab. Ada 17 negara yang Rasulullah lalui dalam ekspedisi perdagangan beliau. Kalau
Kalau teman-teman juga membaca dalam bukunya yang berjudul The True Love Story of Muhammad, di situ diceritakan bahwa ketika Rasulullah beranjak menjadi seorang dewasa di umur 24 tahun atau sekitar 23, 24, 25 tahun. Pada waktu itu Rasulullah menjadi mitra dagang dengan Siti Khadijah. Dan ketika Rasulullah menjadi orang kepercayaan Siti Khadijah, menjadi mitra dagang, kemudian berangkat ke Syam, Rasulullah ditemenin oleh salah satu orang kepercayaan Siti Khadijah yang bernama Maisyarah. Di situ Rasulullah berperan untuk menjadi mitra dagang. Artinya bahwa Rasulullah pada waktu itu posisinya beliau juga tidak mempunyai modal untuk berdagang. Dan Rasulullah hanya memperdagangkan barang yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Ini menunjukkan atau memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa ketika kita dalam posisi tidak mempunyai modal, kita juga bisa menjadi seorang pebisnis, yaitu dengan cara menjadi mitra atau reseller kalau bahasa anak zaman now ya, seperti itu. Coba teman-teman perhatikan juga sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau ikut hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah, itu tidak membawa apa-apa dan semua hartanya ditinggalkan di Mekah. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf sampai di kota Madinah, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan salah satu sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi. Ketika itu Sa'ad memberikan tawaran kepada Abdurrahman bin Auf, karena Sa'ad adalah orang yang salah satu orang yang paling kaya. Beliau memberikan tawaran, saya akan berikan separuh hartaku kepada engkau dan pilih salah satu dari kedua istriku yang paling cantik dan yang paling kau sukai. Nanti akan aku ceraikan dan nanti engkau kawin. Begitu besarnya dan menggodanya tawaran Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi istimewanya Abdurrahman bin Auf justru tidak menerima tawaran tersebut. Bahkan Abdurrahman bin Auf memberikan doa kepada Sa'ad agar Allah memberkahi harta dan keluarganya. Dan yang dipilih Abdurrahman bin Auf adalah dia ingin ditunjukkan di mana letak pasar. Di mana letak pasar. Sehingga ketika itu pasar yang didominasi oleh orang-orang Yahudi kemudian selama 2 tahun bisa terbalik sehingga orang-orang Islam bisa menguasai pasar yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, ini menunjukkan dua hal yang diajarkan Rasulullah dan dicontoh oleh para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf ketika beliau tidak mempunyai modal tapi masih bisa berbisnis. Karena dengan lahan tersebut bisa menjadi dukungan untuk berdakwah. Contoh semisal di zaman sekarang, teman-teman tahu bahwa pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu ketika saya berada di Jogja, ketika menyelesaikan program magister saya, kemudian bertemu dengan cucu Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau memberikan penjelasan dan sedikit cerita mengenai rutinitas Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika berdakwah. Ketika beliau berdakwah, beliau juga tidak meninggalkan yang namanya berdagang. Jadi aktivitas dakwahnya juga jalan, tapi kesehariannya juga pedagang batik. Artinya ketika beliau punya uang, kemudian dari hasil usahanya beliau gunakan untuk sarana dakwah. Sehingga ketika ada seorang fakir miskin atau orang minta-minta, pada hari itu juga beliau habiskan uangnya untuk berdakwah. Dan beliau tidak menyimpan sepeser pun uang untuk hari esok. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan yakin bahwa besok itu pasti ada rezeki. Karena beliau adalah backgroundnya pedagang batik, sehingga apa yang dimakan besok itu urusan besok. Sehingga ketika ada rezeki sekarang, kemudian ada orang fakir miskin, kemudian untuk saran dakwah beliau berikan. Nah, ini menunjukkan juga bahwa untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausaha itu sangat prioritas. Bagaimanapun profesi kalian, bagaimanapun cita-cita kalian, jangan pernah
tinggalkan untuk cita-cita menjadi seorang pengusaha atau berbisnis. Karena dengan ketika kita mempunyai banyak jaringan, kemudian dari hasil usaha sarana tersebut bisa kita gunakan untuk dukungan dalam aktivitas dakwah. Oleh karena itu, di sini saya memberikan gambaran sedikit kepada teman-teman, walaupun kita tidak mempunyai modal atau skill, itu bisa kita asah dengan sendirinya. Begitu pula dengan ketika saya membangun jaringan, membangun brand S-Santri. S-Santri mula-mula saya tidak mempunyai ide atau gagasan untuk membuat brand S-Santri. Akan tapi ketika saya bertemu dengan teman-teman dan mengisi pelatihan di mana-mana, problem kita bersama adalah ketika kita keluar dari pesantren, kita buta mau melangkah apa dan mau berbisnis apa. Nah, dengan begitu, dari berbagai problematika teman-teman yang dirasakan, sehingga saya minta waktu 2 bulan untuk membuat konsep dan gagasan, kemudian branding, bagaimana caranya kita juga bisa membuat dan menyaingi brand-brand yang sudah muncul di zaman sekarang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir dari saya, teman-teman harus tentukan sikap. Apapun bentuk atau profesi kalian nanti, ataupun cita-cita apa yang ingin kalian capai, jangan pernah tinggalkan untuk menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan. Karena untuk pembangunan ekonomi, mau tidak mau kita harus ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi dan untuk kesejahteraan teman-teman kita yang ada yang lain. Karena dengan ketika kita mempunyai harta yang berlimpah, dengan itu juga kita mudah untuk melakukan sarana dakwah dan bisa berbagi kepada siapapun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.